Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada pertemuan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema dengan judul Sistem dan Al-Quran. Sistem dan Al-Quran. Apa itu sistem? Sistem itu adalah gabungan dari beberapa komponen. Gabungan dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dan berinterelasi satu dengan lainnya untuk satu maksud tujuan tertentu, di mana setiap komponen itu juga merupakan sistem atau subsistem. Kita contohkan misalnya mobil. Mobil itu adalah sebuah sistem, terdiri dari beberapa komponen. Ada ban, ada setir, ada mesin, ada minyak, ada kursi, ada tutup. Itu namanya komponen. Komponen-komponen. Dan dia saling berhubungan satu dengan lainnya, saling berinteraksi dan berinterelasi. Interaksi ini ulun lagi pian sedang berinteraksi nih. Nanti kesana namanya interelasi. Sana berhubungan sana lagi ya. Sumbernya dari sini. Ulun ke pian namanya interaksi, kesana namanya interelasi. Jadi seperti itu, saling terkait mobil itu. Setiap komponen itu adalah juga merupakan sistem. Kita contohkan misalnya mesin. Nah di mesin itu banyak lagi tuh komponen-komponennya. Ada baut, ada ini, ada itu, itu semua berhubungan satu dengan lainnya. Itu contohnya adalah sistemnya namanya mobil. Berhubungan satu dengan lainnya. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita manusia. Manusia juga adalah sebuah sistem. Ada komponen-komponen. Ada mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh. Setiap komponen itu saling berhubungan dengan yang lainnya. Kalau kita sakit gigi misalnya, gigi yang sakit kepala tuh sakit umpat juga tuh. Sakit gigi itu nah sampai ke kepala sakit,
badan sakit, apa semua segala macam. Padahal yang sakit gigi aja. Karena dia berhubungan satu dengan lainnya. Di mata itu sendiri juga banyak komponennya. Ada namanya retina, ada retina mata, ada bola mata, ada yang hitamnya, ada yang putih. Itu semuanya. Di mata aja sudah banyak sekali komponen. Ini berhubungan satu dengan lainnya nih. Berhubungan satu lainnya untuk satu maksud dan tujuan tertentu. Jadi setiap sistem itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi Allah memberikan kita komponen-komponen ini ada tujuannya apa? Supaya dengan komponen yang Allah berikan ini kita mampu menjalankan peran diri kita sebagai seorang abdi Allah dan sebagai seorang khalifatullah di atas muka bumi. Itu dikasih mata kita. Maka dia punya sistem, dia punya aturan. Nah, apa misalnya mata ini Allah ajarkan mata ini qurrata ayun. Mata itu harus penyejuk pandangan mata. Jangan sampai menjadi khainatal ayun, mata yang berkhianat. Allah ajarkan bagaimana cara menggunakan mata ini. Allah ajarkan cara menggunakan telinga. Jangan sami'na wa asoina. Ya kan, kami dengar tapi kami asoi. Kami dengar tapi kami mengabaikan. Telinga kita ini harus sami'na wa ata'na kepada kebenaran ayat-ayat Allah. Mulut kita diajarkan untuk ahsanu qaulan, bicara yang baik. Jangan bicara yang buruk, jangan qaula gurura, bicara yang kosong dari isinya. Jadi Allah merancang sistem tubuh manusia itu dengan satu maksud dan tujuan tertentu. Itu namanya sistem. Jadi manusia ini adalah juga satu sistem. Dinul Islam, agama Islam itu dinul Islam juga merupakan satu sistem. Di dalam dinul Islam itu ada komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berhubungan dengan rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Asyhadu an la ilallah, iman kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iman kepada Rasul. Di dalam rukun salat ada namanya, di rukun Islam ada namanya salat, di dalam rukun iman ada namanya malaikat. Malaikat ini adalah salat ini. Salat ini adalah malaikatnya diri kita. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu penolong kita. Allah ciptakan manusia tugasnya untuk menolong manusia. Berpasang-pasangan dia. Nah, kalau misalnya di dalam rukun Islam, syahadah, salat, puasa, ya kan? Puasa. Nah, di dalam rukun iman ada yang namanya kitab, berpasangan kita. Karena Quran itu turun pada bulan Ramadan. Berpasangan-pasangan semua itu. Berkomponen. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Dia saling berhubungan satu dengan lainnya. Tidak dikatakan beriman kalau tidak menjalankan keislaman. Tidak diiman orang tuh. Syahadah, puasa, sholat, zakat, haji. Ini dijalankan oleh orang-orang beriman. Kalau orang mengaku beriman tidak menjalankan keislaman, maka sesungguhnya dia bukan orang beriman. Atau sebaliknya, dia menjalankan keislaman tapi tanpa iman. Maka dia berhubungan satu dengan lainnya. Maka Islam ini pun merupakan satu sistem. Terdiri dari gabungan beberapa komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya untuk satu maksud dan tujuan tertentu. Ada maksud Allah menurunkan kita ini mengikuti Islam. Kenapa kita suruh ikut Islam? Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam aja. Yang lain tidak diterima oleh Allah. Itu tujuan Allah menurunkan Islam. Kenapa? Banyak-banyak agama di muka bumi ini. Ada ini, ada ini, ada itu. Banyak sekali agama. Apalagi wayah ini. Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan macam-macam. Jadi supaya benar bagaimana? Allah turunkan dinul Islam. Kenapa kata Allah ikuti Islam itu? Karena diterima di sisi Allah hanyalah Islam semata. Yang lainnya ditolak oleh Allah. Allah hanya menerima dinul Islam. Ini artinya Islam adalah sistem karena dia gabungan dari beberapa komponen punya maksud dan tujuan tertentu. Mana sekarang Al-Quran. Al-Quran juga demikian. Al-Quran ini juga satu sistem. Al-Quran ini minimal ada 6 sistem. Ada 6 sistem besar dalam Al-Quran. Ini disebut sebagai nama-nama Quran. Pertama namanya Al-Kitab. Yang kedua Al-Bayan. Yang ketiga Al-Huda. Yang keempat Al-Furqan. Yang kelima Al-Zikra. Yang keenam Al-Bushra. Ada 6 nih. Belum ulangi lagi. Al-Kitab, Al-Bayan,
Al-Huda, Al-Furqan, Al-Dzikra, dan Al-Busyra. 6. Ini sistem Quran 6. Sekarang kita lihat yang namanya Alkitab. Berarti kita ada 6 kali pertemuan lah untuk kita selesaikan tentang sistem Al-Quran. Supaya kita paham. Jadi kalau orang hidup di atas sistem yang benar, dia akan selamat. Karena hidupnya adalah satu sistem. Rumah tangga itu sistem enggak? Bernegara ini sistem enggak? Nah, kadang-kadang orang tidak memahami sistem itu, lalu hancur, rusak rumah tangga, hancur negara. Karena tidak paham bagaimana menjalankan sistem kehidupan yang benar. Al-Quran ini menuntun, mengajarkan manusia supaya menjalankan sistem kehidupan dengan benar. Kalau tidak menggunakan Quran sebagai petunjuk, pasti salah kita. Orang berdagang tuh tanpa petunjuk Quran, salah pasti berdagangnya. Orang yang jadi pegawai itu tanpa petunjuk Quran, salah pasti. Ustadz tanpa petunjuk Quran, salah juga. Ulama tanpa petunjuk Allah, salah pasti. Banyak ulama-ulama dalam Quran, ulama Bani Israel banyak. Kenapa? Dia tidak menjadikan Quran sebagai perancang sistem itu. Mengatur sistem kehidupan itu tidak dijadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Lalu salah. Kadang-kadang banyak orang yang hendak berbuat kebaikan, tapi salah cara berbuat kebaikannya. Salah. Kenapa? Buku pedomannya tidak dipelajari. Ini Quran bicara tentang sistem. Sekarang kitab. Apa sistem yang diajarkan oleh kitab? Kata-kata kitab itu artinya kitab, artinya buku, artinya diwajibkan, artinya ketetapan atau formulasi. Itu kalau kita buka Kamus Al-Munawwir, buka Kamus Al-Munawwir, dalam Quran satu kata banyak sekali artinya. Jadi kata-kata kitab itu dalam Kamus Al-Munawwir, dia berarti kitab, dia berarti buku, dia berarti ketetapan, dia artinya diwajibkan, dia berarti formulasi, format atau formulasi. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Langsung tuh. Ini kitab. Ini adalah ketetapan. Al-Quran adalah satu ketetapan. Bagaimana tandanya sebuah ketetapan itu? La raiba, tidak ada keraguan. Artinya Quran ini sistemnya pasti. Quran ini mengajarkan kepada kita tentang satu kepastian. Artinya kita kalau hidup tuh harus punya satu kepastian. La raiba, tidak ragu-ragu. Kadang-kadang kita ini bingung, tidak menetapkan diri hendak menjadi apa. Bingung, apalagi kalau masih muda tuh harusnya menetapkan diri dulu. Kita ini hidup ini mau menjadi apa? Harus punya satu ketetapan. Kadang-kadang bingung kita, setuman anak jadi ini, setuman anak jadi ini. Lalu kita akhirnya kadang ngambang hidup itu. Kalau tidak punya pedoman, karena tidak tahu dirinya mau menjadi apa. Kita tetapkan dulu, tetapkan diri kita sebagai apa maunya. Sebagai apapun kita, tetap tujuan utamanya tadi, sistem tadi tujuannya sebagai abdi Allah. Mau jadi polisi kah, tentara kah, pedagang kah, ustadz kah, pengajar Quran kah, apakah, tetap tujuan utamanya itu beribadah kepada Allah. Karena itu tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, ciptakan jin manusia ini. Tetapkan dzalikal kitabu la raiba fi. Allah tetapkan yang namanya kitab itu satu kepastian. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu pasti gak ada? Pasti gak ada? Tinggal kitanya mau tidak mengakui. Mau tidak mengakui 2 sama 2 sama dengan 4. Orang musyrik tidak mau mengakui. Tidak mau mengakuinya bahwa Quran ini sesuatu yang pasti. Tidak mau mengaku dia. Orang beriman harus yakin. Harus yakin, harus punya satu ketetapan, harus punya satu kepastian bahwa Quran ini kita terima tanpa sedikit pun rasa keraguan. Orang kafir ragu-ragu. Apa buktinya ragu? Tidak beriman. Itu buktinya dia ragu. Karena dia tidak yakin dengan kebenaran Quran. Ragu dia. Lalu dia munafik, lalu dia musyrik, lalu dia fasik kafir. Karena hidupnya tidak punya yang namanya satu kepastian. Tidak membuat kitab dalam kehidupan. Kita dalam kehidupan ini harus buat satu ketetapan dalam kehidupan. Kita berumah tangga itu harus ada ketetapannya. Ini rumah tangga ini mau bawa kemana rumah tangga kita ini? Kalau sama-sama punya ketetapan, nyaman. Formulasi hidup itu sudah diformulasi, sudah diformat. Kalau kayak komputer itu ada formatnya sudah. Ada Word, ada ini. Tinggal kita hidup juga memformat dari kita nih. Hidup ini kita formulasi, kita format buat satu ketetapan kemana arah hidup. Ada orang memformat dirinya
ingin jadi orang yang kaya raya, itu yang dia carinya. Itulah format yang dapatnya. Yang menganggap bahwa dunia ini adalah cahaya dalam kehidupan, itu format yang dia buat. Sehingga segala energi yang dia buat, komponen-komponen diri yang ada ini, dia kerahkan untuk mencari kehidupan dunia tadi. Karena itu yang dianggapnya yang paling benar. Nah, yang penting sugih hidup nih. Buat apa sholat-sholat, kada ada gunanya juga. Sugih kada juga, hidup susah. Aku kada sholat sugih nak kaya raya. Karena itu yang sudah dia buat format dalam dirinya. Dia membuat ketetapan hidupnya itu mencari kekayaan. Orang kafir kayak itu. Nah, kalau kita sudah mati, kadang mungkin dibangkitkan lagi. Kuntum turoba. Kalau sudah mati, kita jadi tanah, sudah selesai dah. Hidup kita ini ada hidup di muka bumi. Maka selagi hidup, cari aja dunia. Kayak apakah caranya? Penting dapat dunia. Dia itu sudah dibuatnya satu ketetapan. Sehingga seluruh energi kehidupannya itu, dia kerahkan untuk mengejar dunia tadi. Sudah di formatnya. Kalau sesuatu sudah terformat begitu, begitu bangun guring tuh di pikiran kepala kita langsung duit aja. Sudah terformat. Sama kalau kita biasa bangun malam, ya Pak sebelah ya. Kalau sudah kebiasaan, dia terformat dia. Punya formulasi khusus. Tiba-tiba jam 4 tuh terbangun aja. Kadang ada pasang alarm, kadang ada membangun, kadang asal jam 4 terbangun dia. Malaikat tuh gerakkan. Otomatis dia. Tapi kalau orang kada terbiasa menggawi, alarm 10 tuh berbunyi, dimatikannya guring lagi nya. Pasang alarm aja nya. Ting 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 ting, bangun dia matikannya guring lagi. Walaupun pakai alarm. Kenapa? Tidak dibuatnya sebagai ketetapan. Aku setiap malam harus bangun malam. Asal malam aku harus wajibkan bangun malam itu buat diriku. Nah, dia tidak diformatnya seperti itu, tidak dikitabkannya, tidak ditetapkannya, tidak diwajibkannya. Lalu berat sholat malam buat dirinya. Jadi berat sholat malam tadi itu. Nah, Allah menyuruh kita demikian. Buat kitab. Sistem Quran itu yang pertama, buatlah kitab dalam kehidupan. Artinya buat satu ketetapan dalam hidup kita. Hidup kita mau kita bawa kemana. Hidup kita jangan sampai hidup ini terbuang sia-sia. Karena kita tidak punya ketetapan hidup. Itulah akhirnya banyak orang-orang yang sudah usia tua, 50 tahun, 60 tahun. Kesian, hidup itu seperti masih kekanakan. Wildana Shiba, bayi buuban. Ada kusin dalam Quran, yauma yaj'alul wildana Shiba, hari di mana kami jadikan bayi buuban. Itu sindiran Allah itu. Adalah bayi buuban. Kadang ada yang buuban itu siapa? Orang tua yang buuban. Coba cari di seluruh dunia ini adalah bayi buuban. Kan ada yang ada putih-putih itu penyakit apa namanya tuh? Apa namanya? Hah? Bukan apa? Albino namanya. Yang putih rambutnya ada. Itu albino. Tapi itu bukan apa namanya sunatullah, itu penyakit atau apa ya bawaannya. Tetapi sunatullahnya yang buuban itu adalah orang tua. Tapi kenapa kata Allah ada ayat hari di mana kami tampakkan bayi-bayi buuban? Ya maj'alul wildana shiba. Itu sindiran Allah. Apa maksudnya? Ada orang yang sudah tua, sudah buuban, tapi kayak kekanakan kelakuan. Main lato-lato. Sudah tua sudah main lato-lato juga masih. Padahal sudah tua benar sudah. Wah, ini di mana-mana sampai presiden kan main lato-lato juga. Ulun kita keempat coba Pak pinjam ulun kan. Ngalih juga sekalinya. Di mana-mana seperti itu. Ini namanya wildan shiba, orang tua tapi kualitas dirinya seperti kekanakan. Kenapa terjadi demikian? Tidak menetapkan keputusan dalam hidup. Aku ini mau jadi apa? Baru setelah tua menyesal. Sudah tua mengaji kada kawa. Ya Allah. Karena hidupnya tadi itu dia tidak tahu diarahkan kemana hidupnya. Terbuang-buang waktu percuma. 30 tahun, 40 tahun, masuk 50 tahun. Baca Quran aja belum bisa lagi. Kenapa terjadi demikian? Dia tidak menetapkan buat dirinya Quran ini. Tidak mewajibkan. Coba tetapkan, wajibkan. Pokoknya aku menjelang usia 10 tahun, 5 tahun lagi, aku wajib lancar ngaji Quran. Sebelum aku mati, aku harus lancar baca Quran ini. Nah, itu kadang-kadang tidak dibuat ketetapan, tidak diformulasi seperti hidup ini perlu formulasi. Orang obat itu kan ada formulasi. Kalau formulasinya salah kayak apa? Jadi obat atau jadi racun? Jadi racun. Maksudnya minum obat malah minum racun. Kenapa? Tidak sesuai formulasinya. Dosis obat tuh sehari makan sebiji, makanya 3 biji langsung. Nah, langsung kelepak-kelepak. Salah dosisnya. Formulasinya tidak
tepat. Banyak orang seperti itu, dia mau mencari ketentraman, kebahagiaan dalam hidup, tapi salah mencari kebahagiaannya. Salah mencari kebahagiaan, maka kurang terang benderang memberikan. Tidak ada di muka bumi ini ya, masalah itu, soal itu diterangkan lebih dahulu dan dikasih tahu jawabannya. Kalau orang sekolah tuh, nah soal itu kan kada kasih tahu sebelumnya. Kalau besok kita ujian dari gurunya kada mau memberitahu apa ujian soalnya. Soalnya kada tahu, jawabannya juga kada tahu apa. Tapi kalau Al-Quran ini, Allah itu memberikan ujian, diterangkan dalam Quran. Ini soalnya, nah ini soal-soalnya kena, dan ini menjawabnya lengkap langsung. Dibocorkan soalnya, dibocorkan jawabannya. Tinggal ngisi aja lagi. Kalau ikan berpuasa, kata Allah dapat pahala, dapat hidayah, dapat rahmat. Kalau tidak puasa dapat dosa. Kan sudah jelas tuh. Ada soalnya, tapi ada jawabannya. Tinggal manusia ngisi aja lagi nah. Soalnya sudah jelas, jawabannya pun sudah jelas. Sayang manusia tidak mau mengisi jawaban itu dengan sesuai petunjuk Allah tadi. Semau-maunya aja, tidak sesuai dengan petunjuk Allah, tidak sesuai dengan formulasi yang sudah Allah tetapkan. Itu yang membuat hidup manusia itu carut marut, kacau balau, karena tidak mau mengikuti ketetapan dari Allah. Contoh salah satu ketetapan itu adalah Allah menyuruh kita memerangi rasa suka dan tidak suka. Allah suruh kita tuh memerangi rasa suka atau tidak suka. Dalam hidup pasti kita mengalami ada rasa suka, ada juga rasa kada suka, ada suka dan benci. Allah katakan perangi. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atasmu berperang. Di sini kata-kata kitab itu diartikan diwajibkan. Kutiba alaikumul kitab, diwajibkan atasmu berperang. Kutiba alaikumul qital wa kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, walaupun berperang itu kada kamu sukai. Surah Allah kita perang, walaupun berperang itu kada kita sukai. Karena orang tuh maunya orang kada, siapa yang mau berperang? Kan kada nyaman. Karena berperang itu taruhannya nyawa, hidup atau mati. Tapi Allah wajibkan. Diwajibkan atasmu berperang, kata Allah. Walaupun berperang itu tidak kamu sukai. Dulu kan berperang lawan orang kafir. Sekarang berperangnya lain. Kalau melawan rasa malas, melawan rasa ngantuk, hari hujan nih. Kalau tadi agak ragu-ragu kita misalnya ke musola kah, ke masjid kah, atau di rumah aja ya. Hujan dingin benar. Nah, itu perang tuh. Pilihan nih, datang ke masjid kah, atau tetap di rumah aja, sholat di rumah aja. Kata Rasulullah, kalau hari hujan boleh aja di rumah aja. Padahal hujan terintik aja. Ya kalau coba itu manusia kalau sudah berdalil begitu. Makanya Rasulullah kan amun hari hujan kada apa-apa, kada ke masjid. Boleh aja di rumah. Padahal hujan dari terintik kayak ini aja. Hah? Apanya? Tapi ngarannya hujan sudah. Hadis katakan kalau hujan kata Rasulullah, boleh di rumah sholat. Kalau ada hadis kan? Pas nih ya. Nah, orang-orang yang lebih memilih mau nyaman-nyaman aja, udahlah di rumah aja. Beda dengan orang yang kital yang mau berjuang tadi, datang dia. Jangan hujan terintik, hujan lebat gini dia datang. Kenapa? Dia bisa pakai mantel hujan, dia bisa ke payung, apa? Jadi bisa diusahakannya. Tidak mau ketinggalan sholat subuh berjamaah misalnya. Tidak mau di rumah. Kayak apapun kondisinya, selagi dia usahakan bisa datang. Itu namanya orang punya jiwa kital, jiwa berjuang, jiwa berjuang. Nah, tetapkan seperti itu. Diwajibkan atasmu untuk berperang, walaupun berperang itu tidak kamu sukai. Tapi kata Allah, bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagimu. Kita tidak suka dengan sesuatu itu. Nah, amun kita disambati orang misalnya ya, amun kita dihina orang, itu suka atau tidak kita? Kenapa sebelah? Disambati orang, ya kan? Dipitnah orang, dikasih kita berita bohong dan sebagainya. Itu kita suka atau tidak suka kita? Kada suka kita. Tapi Quran mengatakan bisa jadi berita bohong itu bagus buatmu. Coba kita bayangkan bagaimana Allah menerangkan berita bohong itu barangkali bagus buatmu. Ulun bacakan ayatnya. Surah An-Nur ayat yang ke-11 ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm
Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Kadang-kadang yang membawa berita bohong nih, fitnah, hoax dan sebagainya itu bubuhan kita juga dan orang lain tuh. Yang menyambati kita, yang menghina kita, yang memfitnah kita siapa? Bubuhan kita juga yang kenal. Bukan orang lain. Orang yang kita kenal juga, kata Allah tuh. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagimu. Kata Allah nih. Jangan kamu kira berita buruk bagimu. Jadi kalau ada orang menyambati kita, menghina kita, Allah katakan jangan kamu kira itu buruk. Bahkan itu baik bagimu. Kayak apa kira-kira kita menyikapinya? Ada orang memfitnah kita, kata Allah itu baik bagimu. Kenapa? Supaya kita tahu kita ini sabar atau tidak. Menguji. Sabar enggak kita? Ketika ada orang menghina kita, menyambar kita, memfitnah kita, ngatain macam-macam, bagaimana kita menyikapinya? Marahkah? Bencikah? Dendamkah? Dengkikah? Atau kita bersabar? Atau kita buat prinsip idfa' billati hiya ahsan, tolak buruk dengan cara yang baik. Orang menyambati kita, antarkan buah kurma ke rumahnya. Allah sedang menguji kita. Makanya kata Allah, yang berita buruk tadi belum tentu buruk, bisa jadi itu baik bagimu. Kadang-kadang begitu kita. Nah, dalam perjuangan itu seperti itu. Seperti itu. Nah, kata Allah, jadi perangilah dalam kehidupan kita, buat satu ketetapan, hidup itu bukan atas dorongan suka tidak suka. Bukan suka tidak suka, bukan benci. Kalau suka kita gawi, amun kada suka kada kita gawi. Karena begitu hidup tuh. Aku tuh hidup pokoknya amun suka gawi itu Bang Jan. Amun kau kada ketuju, kalau kada begawi. Salah seperti itu konsepnya. Kita hidup bukan begitu. Hidup ini benar atau salah, buruk atau baik. Bukan suka atau benci. Walaupun sesuatu itu nyaman, nikmat, enak, tapi kada benar, tapi kada baik, orang beriman menghindarinya. Nyaman benar padahal. Menyambati orang itu nyaman, kalau menghindar orang itu nyaman benar. Kalau kita kait sini nah, nyaman menyambati orang itu. Mengesahkan orang itu nyaman. Di pos bapak dia berjam-jam tahan menyambati orang itu. Dasar si dintu ini, tahan. Nyaman memang. Ya. Gibah itu nyaman, enak menyambati orang itu. Tapi kata Allah, itu kada bagus. Walaupun nyaman, walaupun enak, orang beriman meninggalkannya. Bermaksiat nyaman, kalau ada orang berjudi itu nyaman, main bebinian itu nyaman, nikmat, selingkuh, enak, segala macam. Tapi kita tahu itu haram, bertentangan hukum Allah. Walau enak, orang beriman meninggalkannya. Walaupun dia suka. Yang tua-tua kita yang sudah tua-tua misalnya. Anak-anak gadis suka kada kita melihatnya? Orangnya kan suka kita. Ada anak gadis di depan kita, bungas, bengkeng, cantik, seksi. Kayak apa kita kira-kira melihatnya? Kalau normal suka melihatnya. Bungas benar tuh kekanakan tuh. Wah, cantik benar lah. Suka kita. Tapi kita tahu itu kada boleh kita lakukan. Langsung mata kita, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah saya tidak tahu. Astagfirullah. Rupanya melelek terus sekalinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Melelek aja sekalinya. Astagfirullah. Haram nih haram. Astagfirullah. Kata Rasul kan kalau bunin bungas tuh waktu pertama halal, sudah berpaling, kedua haram sudah hukumnya. Lalu astagfirullah, ada berpaling lagi ya. Kamu sudah berpaling ini haram ya, ploto terus. Ya kita kalau sunatullahnya begitu, suka lawan anak gadis yang bungas yang makin cantik. Di rumah tuha sudah, keriput sudah, nah mandak lagi kita ngebungas. Tapi kan kalau kita tahu itu haram, tidak boleh kita, tidak mau. Walaupun ini enak ya Allah, walaupun ini nyaman, tapi ini kau haramkan, aku tidak melakukannya. Nah itu namanya orang kita berperang terhadap suka tidak suka. Sebaliknya, misalnya bangun malam itu memang berat bangun malam, tapi ini hak, tapi ini baik. Maka orang beriman walau kada nyaman, walau berat, walau ngantuk, tegak di tengah malam tuh. Tegak ketika orang kada bangun semua, tegak dia. Sempoyongan badan, kadang-kadang kita sempoyongan. Bangun ya Allah, capek aku ya Allah. Sempoyongan tuh, tapi kita paksa diri kita tuh ke kamar mandi, sikat gigi, cuci muka, ambil uduk, sholat. Mengalahkan tadi rasa suka tidak suka. Padahal kan nyaman kita goreng lagi. Mana nyaman? Sholat malam atau nyaman berbaring di kasur? Nyaman berbaring kasur, apalagi ada bini di sebelah kita. Hujan-hujan pulang harinya Pak Haji. Nah, mana nyaman nih? Ya, kalau Pak Haji hari hujan,
ya kan? Ada bini, bungas pulang sebelah kita nih. Selimut hidup. Bang Macen. Selimutnya hidup, kira-kira kita pilih mana? Salat malam kah atau bini tadi itu? Di mana lebih nyaman kira-kira? Ya Pak Liji Master. Kira-kira lebih nyaman mana? Salat malam kah atau yang bini yang tadi itu? Nah kan kalau kita mengikuti kebanyakan manusia ya bini tadi lebih nyaman. Ya kalau Pak lah lebih nyaman bini tadi yang digaduh kalau daripada salat malam. Lebih nyaman bini tadi gaduh, hari hujan dingin-dingin. Nah, lalu kena bangun lagi, subuh melandau akhirnya kan. Kesiangan. Itu kenapa orang susah bangun subuh? Karena dia suka tidak suka. Berat mengalahkan rasa kantuk itu memang. Itulah namanya kital dari perang perjuangan tadi. Kalahkan ngantuk, kalahkan malas, kalahkan bosan dan sebagainya itu untuk kita berjuang di jalan Allah. Maka orang beriman walaupun tidak nyaman, walaupun pahit, tahu dia benar, dia gawi. Itu namanya kitab, namanya ketetapan. Nah, Al-Quran itu menyuruh kita berpikir seperti itu. Hidup harus punya satu ketetapan. Hidup harus punya satu kewajiban. Contoh lagi misalnya Ramadan, itu juga kewajiban. Kutiba alaikumusiyam. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kitab, dikitabkan ini. Bukan wujiba. Kalau memang harusnya kan ya ayyuhalladzina amanu wujiba alaikumusiyam. Diwajibkan atau tapi kata-katanya bukan pakai wujiba, tapi kutiba. Karena ini bukan sebatas diwajibkan, tapi sudah ditetapkan. Sudah menjadi sunatullah yang namanya manusia itu wajib berpuasa. Kalau kada berpuasa, dia bukan manusia. Nah, kalau orang berpikir begitu, takut orang kada puasa. Lain manusia berarti. Kenapa? Warik yang kada puasa tuh. Bahkan kadang-kadang binatang bisa puasa. Ada binatang yang kenal dengan puasa ada. Contohnya ular. Tuh berpuasa ular tuh. Kalau nak jadi kupu-kupu berpuasa dia. Atau ular, berpuasa dia. Nah, kalau udah ganti kulit, berpuasa. Ada manusia kada berpuasa. Na'udzubillah. Berarti dia bukan manusia. Karena ketetapan Allah yang namanya manusia wajib berpuasa. Setumar lagi datang. Kada lawas lagi di waktunya nih. Lebih kurang 2 bulan lagi. Nah, kalau ada orang-orang yang punya iman yang sudah membuat ketetapan tadi itu, dia punya kitab. Kalau Ramadan mau datang, gembirawan darinya. Berapa hari lagi ya, Masya Allah. Senang. Dada itu berdebar. Menyebut Ramadan itu berdebar dari kita. Ya Allah, seminggu lagi ya Allah. Itu gegap gempita menyambutnya. Persiapan pun dibuat segala macam. Tapi orang yang tidak punya kitab tadi, bahiyam. Lapar pulang kita nah. Puasa pulang, jar kada kau berokok pulang aja. Aduh, ada yang gitu kan. Nah, ini manusia prinsipnya. Ada yang merasa beban. Ketika datang perintah Allah itu beban dia. Puasa pulang aja kada nyaman lalu belum puasanya, berokok kada kawak, makan kada kawak lagi, bahaya. Ada yang begitu prinsipnya. Tapi ada juga yang merindukan kedatangan Ramadan. Orang beriman itu yang sudah membuat kitab, yang membuat ketetapan, dia rindu menyambut Ramadan. Jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dirinya. Zahir batin itu sudah dipersiapkan untuk menyambut Ramadan. Dari sekarang misalnya dia kerja sungguh-sungguh, dia kumpulkan duit banyak-banyak, begitu Ramadan stop dia begawi. Khusus ibadah aja. Ada yang begitu sampai itu mempersiapkan diri ketika Ramadan datang, tidak ada lagi urusan lain kecuali urusan ibadah sama Allah aja. Dalam setahun dia khususkan selama satu tahun itu ada 1 bulan tidak ada urusan yang lain kecuali urusan ibadah sama Allah. Ada seperti itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang membuat ketetapan tadi itu, buat rencana. Buat planning, buat program, menyambut Ramadan, bikin hidup kita demikian. Perangi suka tidak suka. Jangan biasakan hidup itu suka kada suka, tapi benar atau kada, buruk atau salah. Itu harusnya, baik atau buruk, itu harusnya. Orang berceramahnya nah, jangan dengar orang ceramah itu karena suka kada suka aja. Amun kita sama ustadznya suka, umpat. Kalau kada suka, kada mau dengar. Itu bujur kada kira-kira seperti itu. Ngikuti pengajian karena suka lawan ustadznya. Oh ini ustaznya suka ikut, itu ulun kada ketuju sama ustaz tu, kau tidak mau dengar komen itu. Itu salah itu. Itu salah besar karena Quran tidak begitu mengajarkannya. Ulun bacakan ayat. Contoh misalnya surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 18. Gimana perintah Allah, bagaimana petunjuk Allah, bagaimana kitab yang Allah tetapkan, ya kan? Ayat 19 ya. Ya. Alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini bukan perkataan manusia, ini ketetapan Allah. Ini kitab dari Allah nih.
alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Atau kita mulai dari atas ya, dari ayat dari 17 aja ya. Walladzina tatibu taghun ayyubuduha wa anabu ilallahu lamul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikan kabar gembira ini kepada hamba-hambaku. Sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah ini? Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Orang berpandir itu siapakah dengarkan, nang baiknya ikuti, yang ada baik jangan umpati. Bukan milih-milih. Ya Allah mengatakan, orang yang hamba Allah itu adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengambil yang baik dari apa yang dia dengar. Nah, insya Allah kan kalau orang berceramah kan nyampaikan yang baik. Kalau kita dengar yang baik, yang bujur menurut kita ambil, yang tidak baik jangan kita ambil. Ini kada. Siapa orang berceramah malam ini? Moga itu kau tidak ketujuh itu, cari tempat lain aja. Dianggapnya kada baik berarti. Padahal kata Allah tidak gitu. Dengarkan dulu, kata Allah, didengarkan, baiknya ambil, buruknya buang. Bukan langsung tidak mau mendengar. Salah. Lalu ini Allah mengatakan nih, ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk Allah. Jadi orang yang mendapat petunjuk Allah itu suka mendengar. Siapa aja menyampaikan kebenaran, dia mau dengar. Kada pilih-pilih. Bukan suka tidak suka. Aku ketujuhnya sama ini aja. Karena ada kayak itu, kalau orang-orang itu kadang-kadang aman bukannya itu kada mau dengar ceramah. Itu aja, yang lain lu kada akun jar, satu orang itu aja. Daripada dengan masjid yang kayak itu, bagus di rumah aja mutar YouTube jar. Lebih nyaman lagi jar. Lebih bagus lagi di YouTube tuh daripada sidin ceramah. Nyaman aku di rumah aja mutar YouTube ceramah. Ustaz banyak bagus lagi daripada di masjid. Nah, itu bujurlah kayak itu. Pendapat seperti itu. Nah, ini kan ada salah berpikir. Harusnya siapapun kata Allah yang menyampaikan, dengarkan, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Itu tanda orang yang dapat petunjuk Allah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal yang sehat. Kan kita punya akal nih, punya akal pikiran. Kalau orang berpandir dengar aja. Mau siapakah yang ceramah? Siapa yang menyampaikan? Dengar aja. Kita punya akal. Ini disampaikan ustaz ini bujur. Ini kada bujur. Salah ini kada sesuai. Amun kada sesuai, salah, jangan diumpati. Ikuti yang baiknya. Ini jadi tidak boleh hidup itu atas dasar suka tidak suka. Maka Allah menetapkan perangi yang namanya suka tidak suka. Bukan karena suka, bukan karena tidak suka. Ini soal kebenaran atau tidak, soal kebaikan atau tidak. Itu soal hidup kita ini. Hiduplah atas dasar kebenaran. Walau pahit, kalau benar lakukan. Walaupun pahit tapi benar kerjakan. Walaupun nyaman tapi salah tinggalkan. Perangi, perang. Itu namanya kital. Itu namanya perang. Allah menetapkan orang beriman itu untuk kital, berperang dalam hidupnya. Walaupun berperang itu tidak kamu sukai. Tapi bisa jadi kau suka sesuatu kata Allah, itu buruk bagimu. Kita membenci sesuatu justru baik bagi kita. Kita membenci sesuatu itu kita benci, padahal itu baik buat kita. Tadi contohnya, disambati orang itu kan kada nyaman, itu baik bagimu kata Allah. Kenapa? Supaya diuji, sabar kada kita. Supaya kita tahu, mana kawan mana lawan. Kita kira kawan rupanya selama ini menikam dari belakang sekalinya. Hati-hati kita sama orang tuh. Tidak selamanya berita bohong itu buruk. Jadi dia bisa jadi baik buat kita. Melatih diri kita untuk sabar. Ketika datang berita bohong, fitnah dan sebagainya, bersabar menghadapi fitnah-fitnah tadi itu. Nah, ini adalah dalam kehidupan ini kata Allah, Quran itu sistem yang pertamanya suruh kita dibuat kitab duluan. Artinya buatlah satu ketetapan dalam hidup kita. Hidup kita mau bawa kemana hidup kita ini? Mau kita arahkan kemana? Kita membangun rumah tangga, kita bekerja, kita mengajar. Semua itu karena apa? Ketetapannya harus ada. Hidup itu harus pasti. Apa yang pasti itu? Itu mati itu kitab loh. Itu mati itu satu kepastian. Satu kepastian. Rezeki itu satu kepastian. Orang itu yang kayak apa? Nah, sudah ditetapkan oleh Allah. Hari ini sebulan rezekinya 50.000. Tumbang tumbalitnya kayak apakah? Tetap 50.000 itu dapatnya.
Masuk hutan, masuk sungai, dalam, keluar lagi. Tetap kata Allah, hari ini sebulan itu hanya dapat uang 50.000. Tidak berlebih, tidak berkurang. Begitu sudah ketetapan Allah. Ditetapkan sudah. Ada cerita itu kan, ini ketetapan Allah. Batu itu ditetapkan oleh Allah, misalnya 10 kali pukul hanya pecah. Misalnya ada orang yang kuat, dipukulnya batu tuh 9 kali pukul kada pecah-pecah. Padahal tinggal sekali lagi dia. Anak muda gagah, tenaga kuat, pukul batu 9 kali dipukulnya, tidak mau pecah. Karena Allah menetapkan pukulan ke-10 baru pecah. Datang kayak itu Pak, kayak pas bola datang kan. Kenapa ini Jar? Batu ini keras banget, dipecahi kada mau, dipukul kada mau pecah Jar. Datang pas bola, megang sedikit kayu, pung, pecah batu tadi. Kenapa? Allah tetapkan pukulan ke-10 pecah. Lalu kata anak muda nih, umai kai ini sakti kai ini. Apa amalan kai ya? Padahal ketetapan Allah memang pukulan ke-10 batu itu pecahnya. Dikiranya kita ini sakti. Ini namanya ketetapan. Namanya kitab. Sistem Quran itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang pasti. La raiba fi. Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Rezeki, jodoh, mati, itu sesuatu yang pasti mengalami manusia. Karena kalau dirubah lagi. Nah kayak apakah mencari pasangan tuh, kamu sudah jodohnya si A, kada kawal lagi sudah. Walaupun pergi kemana jauh-jauh mencari pasangan, rupanya sebelah rumah istri kita. Yang jadinya lawan sebelah rumah. Padahal pergi ke sana, pergi mencari sana, rupanya jodohnya kata Allah di sebelah rumah. Tetap itu jadinya. Kenapa? Sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kita hidup harus menerima satu kepastian ini. Hidupnya harus menerima satu kepastian. Jalankan hidupnya dengan kepastian. Yakini Quran ini sesuatu yang pasti dari Allah. Terima. Buatlah kitab dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan nanti Ramadan buat kitab juga kita. Sambut Ramadan dengan buat satu ketetapan. Buat program, buat formulasi. Nanti Ramadan apa kira-kira program yang mau dijalankan. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba ada ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan tadi apa? Tujuan Ramadan tadi tattaqun, takwa. Dzalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran juga tujuannya supaya kita jadi orang takwa kepada Allah. Itu formulasinya tadi. Apa namanya? Sistem itu punya tujuan. Tujuannya supaya kita jadi orang yang takwa kepada Allah. Jadi kalau ngaji Quran, hafal Quran kada takwa, ya percuma aja. Sudah ngapal Quran nih 30 kada takwa aja, karena tidak ada jaminan orang hafal Quran takwa kepada Allah, kada ada jaminan. Belum tentu. Belum tentu menjamin orang yang hafal Quran itu bertakwa kepada Allah. Kada. Banyak sejarah membuktikan orang yang hafal Quran nanti pertama masuk neraka. Kenapa? Cuma sampai di mulut aja Qurannya, dan tembus ke dalam hatinya. Apa yang dibacanya tidak digawinya. Apa yang dibaca tidak dikerjakannya. Nah itu malah pertama kali masuk neraka. Masuk neraka duluan. Adalah orang-orang yang sepanjang hari, pagi, siang, malam ngapal Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Na'udzubillah. Sebab itu tetapkanlah hidup kita ini untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apapun kita, tujuannya menjadi orang yang takwa kepada Allah. Itu namanya Alkitab, ketetapan atau buku atau catatan atau kewajiban yang hendaknya kita tanamkan kepada diri kita semua. Buat formulasi kehidupan ini supaya hidup kita ini betul-betul mampu menjalankan diri kita, peran kita sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.